dengan saya dalam channel bagus ini kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Terima kasih kesempatannya yang diberikan oleh Pak Ketua BIN Rohis buat saya untuk mengisi kultum kali ini yang merupakan terus terang ini kultum pertama saya seumur hidup. Jadi mudah-mudahan ini sukses dan terus bisa berlanjut dan juga bisa bersama dengan teman-teman yang lain. Alhamdulillah ya, segala puji bagi Allah yang sudah memberikan limpahan rezeki, salah satunya rezeki umur, sehingga kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Ini sudah hari ke 17 ya. Ini Nuzulul Quran hari ini berarti ya? Malam ini ya. Kalau bisa besok, siapa yang isi kultum besok itu mungkin tentang Nuzulul Quran ya, kalau bisa ya. Nah, kemudian insya Allah bisa ya Pak. Siapa yang jadwal besok? Belum ada. Nanti saya coba hubungi ketua. Kalau seandainya bisa, temanya mengenai Nuzulul Quran juga boleh. Atau tema apa aja sih? Yang penting adalah cara pandang kita untuk melihat bagaimana Islam itu relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Kemudian tak lupa salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita umatnya. Amin. Dalam kultum kali ini sesuai dengan bidang saya ini S1 saya itu musik, S2 saya itu ada 2, kajian seni pertunjukan dan cultural studies, kajian kebudayaan di politik kebudayaan di Amerika, dan di UI itu politik kebudayaan. Jadi saya ingin membahas mengenai status musik dalam Islam karena beberapa kalangan itu masih berbeda pendapat mengenai hal ini. Benar ya? Jadi ada beberapa kalangan yang masih mengharamkan, ada yang membolehkan, jadi masih ada berbeda pendapat. Sehingga bagaimana sebaiknya sikap kita terhadap musik ini? Jadi saya berharap Pak Andi Rizwar suatu saat kultum Pak, Bapak Direktur Kuliner kalau nggak salah ya, mungkin bagaimana Islam itu melihat aspek makanan Pak. Misalnya kan ada hadis Nabi yang mengatakan makanlah ketika lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Jadi kajian Islam itu bukan hanya kajian yang kalau mohon maaf kalau saya bahas istilahnya itu agak berat, tapi reinventing the wheel, mengulang-ulang apa yang sudah selalu diucapkan, tetapi sesuatu yang aktual, yang segar, yang ada di masyarakat. Jadi Pak Andi Rizwar, tolong ya Pak, nanti siapkan suatu saat nanti Bapak kultum mengenai bagaimana makanan dalam aspek Islam. Jadi, saya kebetulan orang musik, direktur musik, jadi saya bicara musik. Nah, saya ingin membahasnya dari 2 aspek, teori musik dan sejarah Islam. Dari aspek teori, definisi musik itu sesungguhnya sederhana aja. Musik itu adalah bunyi yang indah, udah jelas. Kalau bicara teori musik, unsur musik itu banyak, antara lain melodi atau notasi, ritmis, harmoni, dinamika, tempo, birama, struktur, tekstur, tangan nada, atau dalam bahasa Arabnya makam di tangan nada, medium, dan masih banyak lagi. Nah, coba kita bahas satu-satu aspek dari teori musik itu dan kita kaitkan dengan keseharian kita sebagai umat Islam. Apakah melodi itu? Melodi itu rangkaian nada-nada yang diatur sehingga membuat kalimat melodi. Nah, pertanyaannya, apakah dalam praktek keseharian Islam ada aspek tersebut? Saya bisa mencontohkan melodi itu seperti begini. Pernah dengar lagu ini enggak? Dengan
nama Allah, jalani hidupku. Pernah dengar lagu itu? Itu lagunya siapa? Novia Kolopaking. Dalam teori musik itu disebut melodi. Unsur musik itu melodi. Sekarang coba saya ingin melafalkan Al-Quran dengan tajwid. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ada notasi di situ. Kalau kita melihat dari aspek unsur teori musik, maka itu disebut melodi. Nah, sekarang apakah ritme? Ritme, salah satu unsur musik itu ritme, pola pengulangan bunyi yang teratur. Pertanyaannya, apakah dalam praktek keseharian Islam itu ada ritme? Kalau kita mau buka puasa, salah satu petanda buka puasa itu apa, Bapak Ibu? Beduk. Bagaimana bunyi beduk? Tuk 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 tuk. Itu ritmis kalau dalam bahasa musik, dalam istilah musik, teori musik itu ritmis. Yang kita anggap sebagai beduk itu menjadi penanda kita bahwa waktu sholat sudah masuk. Berarti unsur musik itu ada dalam keseharian orang Islam dan keseharian kita sebagai Muslim. Itu. Nah, sekarang misalnya masih ingat ada salawat, ada sebuah salawat, Tala'al badarun alaina. Biasanya itu ditambah dengan ritmis. Tala'al badarun alaina. Nah, di situ ada dua unsur musik yang ada. Unsur musik ritmis dan melodi. Itu dari kacamata teori musik. Sekarang saya bicara mengenai dinamika. Ada lagi unsur musik yang namanya dinamika atau keras lembut. Saya contohkan. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam. Tiba-tiba selanjutnya dia begini. Seterusnya ya. Ayyama ma'dudatin faman kana minkum maridan. Kalau dari kacamata teori musik, kita akan melihatnya dia menggunakan dinamika. Pertama itu dia keras dengan tempo yang dengan high register yang tinggi. Yang kedua dia menggunakan nada rendah. Dalam musik itu ada istilahnya, itu disebut dinamika. Satu lagi contoh terakhir ya, tempo. Dalam tempo itu adalah unsur musik. Sekali lagi pertanyaannya, apakah dapat kita lihat prakteknya dalam keseharian di dunia Islam? Kalau kita pergi ke tarawih yang 8 rakaat misalnya ya. Sabbihisma rabbikal a'la allazi halaka fasawwa wallazi qaddara fahada. Mungkin 8 rakaat. Tetapi kalau yang 21 rakaat cenderung lebih cepat. Walazi arajal mar'a fajalahu nusa'an ahwa sanukuruka fala tansha illa ma sya'allah. Karena 21 rakaat. Jadi menggunakan tempo yang berbeda, unsur musik lagi. Nah, sampai di sini kalau melihat dari 4 unsur musik dalam teori musik, maka dalam keseharian umat Islam itu sebenarnya melakukan apa yang disebut musik. Sekarang mari kita tinjau dari sejarah Islam. Nah, ini yang membedakan antara ilmuwan Islam dengan ilmuwan yang sekarang, ilmuwan kontemporer. Para filsuf atau ilmuwan Islam dalam zaman keemasan Islam di abad 12, itulah bukan ilmuwan yang hanya menguasai satu bidang ilmu. Misalnya ahli ortopedis, misalnya ahli dokter gigi. Tidak.
kecenderungan umat Islam dulu di zaman kejayaan kita, ilmuwan Islam itu adalah seorang spesialis tetapi juga seorang generalis. Dia menguasai beberapa bidang ilmu tetapi dia juga spesifik dalam beberapa ilmu. Biasanya mereka, karena apa? Karena mereka menguasai hakikat ilmu sehingga ahli dalam beberapa bidang. Dalam dunia musik Islam ada yang disebut, kenal namanya Al-Farabi. Siapa yang kenal Al-Farabi? Artinya pernah mendengar namanya. Pernah dengar ya? Jadi Al-Farabi misalnya, dia itu ahli bidang filsafat, logika, matematika, musik, dan pendidikan. Dan dari kita mungkin tidak banyak yang tahu bahwa Al-Farabi itu pernah menerbitkan kitab Al-Musik Al-Kabir, buku besar musik. Jadi dia menggabungkan musik Yunani dan musik Arab serta teknik takzim, improvisasi dalam musik Arab. Dan belum lagi kalau kita bicara Al-Kindi, Ibnu Sina, dan yang paling menurut saya yang paling gemar sekali untuk menggunakan musik itu adalah Jalaluddin Rumi. Sebenarnya kalau di dalam dunia Islam di Nusantara itu Wali Songo juga menggunakan seni pertunjukan untuk dakwanya. Lantas kenapa orang ada yang mengharamkan musik? Mengapa? Itu karena ada fakta juga bahwa musik dalam beberapa hal terbukti memberi dampak negatif. Jadi dampaknya yang dilihat. Contoh, electronic dance music, EDP, tahu ya, Jakarta Warehouse Project ya, sampai 15 miliar harus bayar polisi. Terus kemudian dangdut koplo, sering digunakan orang untuk mencapai trans atau suasana tertentu. Musik digunakan untuk penggunaan narkoba, pengantar minuman keras, konser menjadi tempat orang berkelahi, musik metal dan greencore menjadi sarana sayur-sayur yang keras dan menghujat. Sehingga kalau dalam hal ini saya ditanya apakah hukum musik dalam Islam, saya menjawabnya dengan memakai hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, innamal amalu binniyat. Jadi sesungguhnya sesuatu perbuatan itu tergantung pada niat. Musik tergantung dari niat siapa yang membuat dan siapa yang mendengar. Musik akan bermanfaat kalau kita menggunakannya untuk hal yang positif, dan sebaliknya akan menjadi mudarat kalau kita menggunakannya untuk hal yang negatif. Semuanya tergantung kita masing-masing. Lebih jauh lagi, dalam Islam itu ada 5 hukum: wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Sebuah musik bisa menjadi sunnah, bisa menjadi mubah, bisa menjadi makruh, dan bisa menjadi haram. Masing-masing kita lah yang menentukan kita menggunakannya untuk apa. Untuk penutup, saya menutup kultum ini dengan mengutip lagi hadis riwayat Muslim bahwa Allah itu maha indah dan dia menyukai keindahan. Buat saya, Islam itu bukan hanya agama yang benar, tetapi melainkan lebih dari itu, Islam itu agama yang indah. Salah satu keindahannya terletak dalam apa yang kita kenal dengan unsur musik dalam tajwid. Ketika kita melafalkan dan mendengar lantunan ayat Al-Quran seperti tadi Pak Imam, bagus sekali bacaannya. Nanti mudah-mudahan kita bisa gantian jadi imam di sini agar kita melatih terus untuk mempelajari Al-Quran dengan membacanya dengan tajwid, karena itu juga dianjurkan. Insya Allah ada kesempatan lain kita dapat kembali bertemu dalam kultum dengan pembahasan yang lebih dalam lagi tentang keindahan dan kreativitas dalam Islam. Saya kepengen suatu saat kalau ada kesempatan lagi saya ingin bicara mengenai Bait Al-Hikmah. Bait Al-Hikmah itu adalah sebuah institusi di zaman keemasan Islam di abad 12, di mana kemudian disitulah kemudian para ilmuwan kita, filsuf kita, pemikir-pemikir Islam itu kemudian melahirkan buku-buku yang sampai sekarang kadang sampai digunakan. Salah satunya adalah Ibnu Sina yang sampai sekarang ilmu kedokteran masih menggunakan buku itu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.